Selamat pagi Sobat Kardio. Saya dengan rekan Saudara Iksan akan membuat lubang biopori buat resapan untuk menghindari banjir. Nah, kita membuat sampel di Kelurahan Panjang. Peralatannya cukup simpel, lubang resapan berbentuk paralon, terus pengeboran biopori seperti ini. Oke, yuk kita saksikan. Halo Sobat Kardio, kami memulai penggalian lubang biopori dengan linggis. Tujuannya untuk mempermudah pengeboran. Setelah diperkirakan cukup, pengeboran dilanjutkan dengan alat pengeboran lubang biopori secara manual, hitung-hitung olahraga. Terkadang kami harus rela untuk merogoh lubang biopori dengan tangan apabila di tempat tersebut terhalang batu. Kami tidak memikirkan teriknya matahari maupun kotor dengan percikan lumpur yang kami angkat dari dalam tanah. Setelah itu, kami lakukan untuk merangsang masyarakat supaya tahu apa yang kami lakukan dan manfaatnya. Untuk apa lubang biopori tersebut kami buat. Apakah kamu tahu apa itu biopori? Atau kamu pernah membuat biopori sendiri di rumah? Kalau belum tahu apa itu biopori dan bagaimana cara membuatnya, kita belajar bareng-bareng yuk. Bikin lubang biopori walaupun keringat. Pengertian biopori. Biopori biasa juga disebut dengan lubang resapan biopori. Merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di dalam tanah seperti cacing dan akar tumbuhan. Manfaat biopori. Pembuatan biopori juga memiliki tujuan agar kita memperoleh manfaat. Berikut ini ada 4 manfaat yang kita dapatkan jika membuat lubang resapan biopori di halaman rumah atau gang-gang yang ada di sekitar rumah kita. Manfaat lubang biopori diantaranya: 1. Mengurangi sampah organik. Pembuatan lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Karena ketika kita membuat lubang, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memasukkan sampah organik. Selain mengurangi sampah organik yang akan dibuang ke TPA, pembuatan biopori juga akan membuat masyarakat biasa memilih antara sampah organik dan anorganik. 2. Menyuburkan tanah. Ketika kita memasukkan sampah organik ke dalam lubang, akan terjadi proses biologis yang akan menjadikan sampah tersebut menjadi pupuk kompos. Dengan terbentuknya pupuk kompos di dalam lubang, tentu akan membuat tanah menjadi lebih subur. 3. Membantu mencegah terjadinya banjir. Saat ini, banjir sering terjadi entah itu di kota atau di kampung. Dan salah satu penyebabnya adalah sistem drainase yang tidak baik. Biasanya di daerah padat penduduk drainasenya buruk karena kurangnya daya resapan air oleh tanah. Dengan membuat lubang resapan biopori dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah
Selain itu, sampah organik yang ada di dalam lubang merupakan makanan dari cacing tanah. Cacing yang masuk ke dalam lubang akan membuat terowongan-terowongan kecil di dalam tanah ketika menuju ke lubang yang berisi sampah organik. Hal ini tentu akan membuat air lebih cepat meresap ke dalam tanah. Dan 4, mempengaruhi jumlah air tanah. Terowongan-terowongan kecil yang dibuat oleh cacing akan meningkatkan luas permukaan tanah. Hal ini tentu akan membuat kapasitas tanah untuk menampung air menjadi meningkat. Bahkan, lubang resapan biopori ini mampu meningkatkan luas bidang resapan menjadi 40 kali lipat. Untuk memilih lokasi pembuatan biopori sebaiknya dilakukan pada area terbuka yang akan terkena air hujan. Kita bisa membuatnya di halaman rumah, sekitar pepohonan, sekitar tempat parkir, dan tempat terbuka lainnya. Cara membuat biopori berikut ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kita membuat biopori, mulai dari alat dan bahan yang dibutuhkan sampai langkah-langkah pembuatannya. Halo sob, sekarang hari kedua untuk membuat lubang biopori di Kelurahan Panyingkiran. Walaupun lokasinya ditimbun sama apa? Abet beton. Jelas pisan. Untuk memahami lingkungan, kita harus terjun langsung bagaimana menciptakan lingkungan yang bagus, teratur, dan bebas banjir. Oke, makanya harus terjun ke lapangan. Langkah-langkah membuat biopori. 1. Sebelum memulai membuat biopori, terlebih dahulu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan. 2. Setelah ditentukan tempatnya, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. 3. Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah. Usahakan buat yang tegak lurus. 4. Buat lubang dengan kedalaman kurang dari 1 meter dengan diameter 10 sampai 30 cm. 5. Setelah itu, lapisi lubang menggunakan pipa PVC yang ukurannya sama dengan diameter lubang. 6. Kemudian isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya atau sampah rumah tangga. 7. Setelah itu, tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup pipa PVC yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Dan jangan lupa perawatan biopori. Lubang resapan biopori ini juga harus kita rawat agar tetap terjadi kualitasnya dan dapat berfungsi dengan baik. Kita perlu melakukan beberapa hal berikut untuk merawat lubang biopori.
Ya, selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi. Pak Lurah, dengan monep gang di wilayah Panyingkiran ini, Pak, dengan pemakai aspal, Pak ya, terus diimbangi dengan lubang resapan, bagaimana menurut Pak Lurah? Menurut saya sangat bermanfaat itu, untuk ada beberapa manfaat untuk jalan hot mix lingkungan yang pakai biopori itu. Pertama untuk kesuburan tanah, yang kedua bisa dimanfaatkan untuk untuk kompos Ya, lubang biopori tersebut, betul. dan selanjutnya untuk penampungan air hujan, Ya, untuk kepentingan atau pemanfaatan tanah sekitar untuk ya. perairan ataupun air resapan. Juga untuk kesuburan tanah juga, karena di tanah juga ada makhluk lainnya, yaitu berupa cacing-cacing Cacing. tanah Yes. yang bisa memperluas daerah serapan, karena cacing tersebut bisa membuka jalur Ya, untuk buka air jalur masuk. untuk lubang biopori, Pak ya. Ya, Terus ada nggak pesan untuk rekan-rekan Pak Lurah, khususnya di kecamatan Indihiyang, umumnya di Kota Tasik, Pak, Ya. bahwa setiap gang yang dirabat beton atau pakai aspal harus pakai lubang biopori. Ada pesannya, Pak? ya. Mungkin harapan saya juga bisa dilaksanakan juga oleh keluarga yang lain untuk hot mix yang pakai biopori. Memang banyak manfaatnya. Ya, siap. Terima kasih. Bapak selaku konsultan ada tambahan, Pak? Kalau tambahan udah Pak ya, kan tadi biopori udah disampaikan sama Pak Lurah Pak ya. Terus kalau di hot mix ya Pak ya, tadinya kan tanah ada yang tanah biasa Pak ya kan, pakai rabak dulu Pak. Iya, iya. Kalau yang hot mix yang udah ada langsung ditimpa Iya. sama yang Iya. geser. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Ya. Kita dapat mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap. Setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. Lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah dapat kita biarkan selama 3 bulan atau agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Setelah 3 bulan, angkat kompos yang sudah jadi dari lubang biopori dan lubang siap diisi kembali dengan sampah yang baru. Kompos pun siap digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di halaman rumah. Konsep hot mix pakai biopori, lubang biopori, Ya. banyak manfaatnya. Mudah-mudahan bisa sebagai project untuk keluarga yang lain juga untuk mengikuti